Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Nafisa Warda dengan NIM 2305106 dari kelas 2A Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kali ini aku akan membahas penyakit tentang TB paru. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah kasus TBC terbanyak di dunia setelah India. Jumlah kasus TBC diperkirakan sebanyak 1.060.000 kasus dan 134.000 kematian akibat TBC per tahun di Indonesia. Ini berarti bahwa setiap jamnya sebanyak 17 orang meninggal akibat TBC. Lalu, apa itu tuberkulosis? TB paru atau tuberkulosis merupakan contoh lain dari infeksi saluran napas bawah. Hal ini disebabkan oleh mikroorganisme Mycobacterium tuberculosis yang biasanya ditularkan melalui inhalasi percikan ludah atau droplet dari individu ke individu lainnya dan membentuk koagulasi di bronkus atau di alveolus. Tuberculosis, also known as TB, is spread through the air from one person to another. When someone with pulmonary TB disease coughs, TB bacteria are expelled into the air in tiny water droplets. These droplets can remain floating in the air for several hours, making it possible for someone nearby to inhale them. Once a person has breathed in droplets that contain TB bacteria, they travel down the trachea and enter the lungs, where they collect in the alveolar sacs. Once in the alveolar sacs, the bacteria begin to multiply. The body's immune system starts working and macrophages begin to surround the bacteria. A granuloma is formed to keep the bacteria from spreading. The TB bacteria remain in the lungs, but the body is protected from disease by the granuloma. In 8 to 10 weeks, the person will most likely test positive for latent TB infection. The progression from latent TB infection to TB disease occurs when the granuloma break open and the TB bacteria multiply. Then the person becomes sick with TB disease and may be infectious. This progression can occur immediately after infection, many years later, or not at all. When the TB escapes from the granuloma and begins destroying a person's lungs, it's called pulmonary TB. TB bacteria can also enter the bloodstream and travel to other parts of the body, causing extrapulmonary TB. Penyebab dan faktor dari risiko TBC yang pertama itu adalah berkontak langsung dengan penderita TBC. Lalu ada kekurangan nutrisi dan kekurangan vitamin D merupakan salah satu atau penyebab dari faktor dan risiko TBC. Lalu ada merokok baik aktif maupun tidak aktif. Lalu ada juga meminum atau mengkonsumsi alkohol merupakan penyebab dan faktor dari risiko TBC. Selanjutnya yaitu ada juga penyakit kronis seperti berawal dari diabetes atau HIV atau AIDS. Lalu usia lanjut. Cara pengobatan TBC yang pertama itu terapi anti-TB atau menggunakan obat-obatan 6-9 bulan khusus untuk TBC. Lalu ada fisioterapi dada dan juga ada alternatif lain seperti oksigenasi. Akan tetapi pengobatan TBC ini memang perlu menggunakan obat yang sudah sesuai dengan dosis dan resep dari dokter. Ada beberapa pencegahan agar tidak terjadinya TBC. Yang pertama itu ada vaksinasi. Lalu ada menghindari kontak dengan penderita TBC, lalu menggunakan masker saat berada di tempat umum, lalu meningkatkan kekebalan tubuh dengan gaya hidup yang sehat, serta mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin D. Jangan menyerah karena setiap napas adalah harapan. Saya pamit undur diri.